Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Wahyuningrum dengan NIM akhir 075 dari kelas PAI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang ja'alah atau yang biasa disebut dengan sayembara. Berikut pemaparan materi dari saya. Oke, yang pertama yaitu dasar hukum dari ja'alah. Dasar hukum dari ja'alah ini memiliki dua sumber. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran ini dari surat Yusuf ayat 72 yang artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Dan yang kedua yaitu sumber dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2164 yang artinya orang yang berperang baginya pahalanya dan orang yang memberikan sayembara baginya pahalanya serta pahala orang yang berperang. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian dari ja'alah atau ju'alah. Ju'alah ini biasa disebut dengan pengupahan atau imbalan. Sedangkan menurut bahasa, ju'alah yaitu memberikan upah atau imbalan kepada seseorang karena hasil dari kerja kerasnya. Secara terminologinya, ju'alah merupakan sebuah janji atau tanggung jawab untuk memberikan imbalan dengan suatu barang tertentu secara sukarela terhadap orang yang telah berhasil membantu kegiatan serta jasa yang belum tentu orang tersebut dapat melakukannya, yaitu rukun dari ja'alah. Rukun dari ja'alah ini memiliki 4 kriteria. Yang pertama yaitu lafaz atau yang biasa disebut dengan akad, yaitu merupakan suatu pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan kejelasannya serta mudah dipahami atas apa yang dimaksudkan, serta berisikan janji untuk memberikan imbalan atau upah kepada seseorang yang telah bekerja. Yang kedua yaitu orang yang memberikan upah atau biasa juga disebut dengan ja'il. Biasanya orang yang menjanjikan upah tersebut bisa juga dari orang yang kehilangan tersebut dan juga orang yang menyelenggarakan ju'alah. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang tidak menjurus pada larangan syariat Islam seperti berjudi, berzina, perdukunan dan masih banyak lagi. Dan keempat yaitu upah yang jelas, yaitu tidak memiliki kesamaran dan dijamin kehalalan dari barang tersebut seperti sebuah benda atau barang lainnya, kecuali barang-barang yang sudah jelas haramnya seperti barang curian, khamar, daging babi dan lain sebagainya. Kemudian yaitu syarat dari ju'alah. Syarat ju'alah ini juga memiliki 4 kriteria. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses ju'alah tersebut harus mengetahui atau paham betul tentang proses bermuamalah. Oleh karena itu, proses ju'alah tidak dianjurkan atau tidak dapat dilaksanakan oleh orang gila maupun orang yang belum balik atau anak kecil. Yang kedua yaitu upah yang dijanjikan di awal perjanjian harus disebutkan secara jelas baik jumlah, besar, dan ukurannya serta halalnya dari suatu barang tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas yang boleh dilakukan menurut syariat Islam. Tidak boleh menggunakan tenaga paranormal seperti jin, tuyul, dan praktek haram lainnya. Yang keempat yaitu adanya jumlah kompensasi yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan yang sudah dipastikan kehalalan dari barang tersebut. Yang berikutnya yaitu pembatalan ju'alah. Pembatalan akad ju'alah ini juga bisa dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum proses terjadinya kerja. Jika pembatalan ju'alah ini dilakukan oleh orang yang bekerja, maka ia tidak mendapatkan imbalan sedikit pun meski ia sudah bekerja sekalipun. Namun jika yang membatalkan ju'alah ini dari pihak yang memberikan imbalan, maka sebagai pekerja ia berhak menuntut imbalan
atas apa yang sudah ia kerahkan. Yang berikutnya yaitu teknis dari pelaksanaan jualah. Teknis dari pelaksanaan jualah ini memiliki dua macam kriteria. Yang pertama secara pribadi dan yang kedua secara umum. Yang secara pribadi ini biasanya ditentukan sendiri imbalannya oleh orang yang sedang kehilangan barang tersebut, karena ia sendirilah yang ingin berusaha mencari barang itu tanpa adanya dari campur tangan orang lain. Dan yang kedua yaitu yang secara umum. Secara umum ini merupakan pekerjaan yang tidak dilakukan secara individu, yaitu dilakukan secara umum. Dan yang secara umum ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang terpenting orang tersebut paham dan mengerti akan proses jualah tersebut. Dan yang terakhir yaitu hikmah adanya jualah. Hikmah tersendiri dari adanya jualah ini yaitu dapat mempererat atau memperkuat tali persaudaraan, dapat menanamkan sikap saling tolong menolong antar sesama, dan yang terpenting dari adanya proses jualah ini dapat meningkatkan semangat dalam mengerjakan suatu hal, karena adanya imbalan atau hadiah yang diberikan atas apa yang sudah ia kerjakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.